Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua ini di Indonesia. Dan sekali lagi selamat tahun baru bagi kita semua. Dan ini adalah pelajaran pertama di tahun yang baru ini. Saat ini tanggal 3 Januari tahun 2026. Dan kita sudah melewati tahun 2025 dengan berbagai macam pelajaran. Dan ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang pengakuan ya, yang sudah kita mulai eh, minggu yang lalu ya, tanggal 27 Desember. Dan kita akan melanjutkan ini bagian kedua, mungkin tinggal sedikit dari apa yang sudah kita pelajari waktu lalu ya. Dan seperti biasa saudara-saudara, kita akan review untuk eh, apa yang sudah kita pelajari ya waktu lalu. Ini saya akan bagikan videonya tentang ini review tentang pelajaran waktu lalu ya. Oke, saudara-saudara bisa lihat ya. Halo semuanya, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, ya, kita semua pasti pernah alamin. Berbuat salah dan bingung setelahnya harus gimana. Kita akan coba telusuri jalan pengakuan dosa. Bukan sebagai sebuah ritual kaku, tapi sebagai proses yang bisa mengubah kita menuju pengampunan dan pemulihan. Yuk, kita mulai. Jadi perjalanan kita hari ini ada 5 bagian. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih ini penting. Kita lihat janji di baliknya. Terus kita lihat syaratnya, ternyata sederhana banget. Baru deh kita masuk ke teknisnya, ngaku ke siapa dan gimana caranya. Nah, bagian keempat ini penting banget. Kenapa ngomong doang itu nggak cukup. Dan terakhir, kita akan lihat peringatan tentang apa yang terjadi kalau kita nggak tulus. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita harus paham dulu kenapanya. Kenapa sih pengakuan dosa itu krusial banget? Jawabannya ada di sebuah janji luar biasa yang membedakan dua jalan hidup. Nah, ayat dari kitab Amsal ini benar-benar ngegambarin dua jalur yang beda banget. Di satu sisi ada jalan menyembunyikan dosa, yang katanya tidak akan beruntung. Dan ini bisa kita rasain kan, kayak bawa beban rasa bersalah terus-terusan. Di sisi lain, ada jalan untuk mengaku dan meninggalkannya. Dan janjinya akan disayangi. Ini nih titik awal dari semua pemahaman kita. Dengar janji yang sebesar itu, wajar kalau kita mikir, wah, syaratnya pasti berat nih buat dapetinnya. Tapi, justru disinilah kejutannya. Syarat untuk pengampunan itu ternyata dirancang supaya jadi sangat sederhana. Poin utamanya tuh ini, Tuhan gak menuntut kita melakukan hal-hal yang memberatkan. Gak perlu tuh ziarah yang panjang dan melelahkan atau penebusan dosa yang sampai menyiksa diri. Jalan pengampunan itu sengaja dirancang supaya bisa diakses oleh siapa saja. Jadi, syarat-syarat buat dapat belas kasihan Tuhan itu bisa kita rangkum jadi 3 kata ini. Sederhana, adil, dan ya masuk akal. Ini nunjukin karakter Tuhan yang gak pengen nyusahin kita, tapi justru mau mempermudah jalan kita untuk balik lagi kepadanya. Oke, setelah kita tahu janjinya dan syaratnya yang gampang, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Ngakunya ke siapa sih? Terus caranya gimana? Tabel ini ngejelasin dengan gamblang banget 3 konteks yang beda. Kalau dosa kita itu urusannya cuma sama Tuhan, yang ngakunya langsung ke Tuhan. Kalau kita ngerugiin orang lain, kita harus ngaku ke orang itu. Dan kalau kesalahan kita sifatnya publik, pengakuannya juga harus dilakukan secara terbuka. Logis banget kan? Dan ini nih kunci dari bagaimananya. Pengakuan itu bukan sekedar formalitas. Pengakuan harus lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Tanpa ketulusan, kata-kata pengakuan itu jadi kosong. Gak ada artinya sama sekali di hadapan Tuhan. Ayat yang indah ini negesin lagi poin barusan. Tuhan itu gak nyari kesempurnaan kita, tapi justru hati yang hancur dan jiwa yang rembuk karena penyesalan. Kerendahan hati seperti inilah yang justru membuka pintu bagi kehadiran dan pertolongannya. Aspek penting lainnya dari bagaimana adalah harus spesifik. Pengakuan yang sejati itu menghindari kalimat umum kayak, maafin semua kesalahan saya ya. Sebaliknya, pengakuan sejati itu mengakui dosa-dosa konkret apa aja yang udah kita perbuat. Ini nunjukin kesadaran diri dan keseriusan kita untuk berubah. Sekarang kita sampai di titik balik obrolan kita. Pengakuan dosa itu bukan akhir dari cerita. Sebenarnya ini tuh baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ini lebih dari sekedar kata-kata. Coba deh,
lihat 3 langkah ini sebagai satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Semuanya berawal dari rasa duka yang benar-benar nyesel atas dosa, yang kemudian mendorong kita buat ngaku dengan tulus. Dan puncaknya adalah pembaruan hidup. Tanpa langkah ketiga, 2 langkah pertama tadi jadi nggak lengkap. Jadi biar lebih jelas lagi ya, kalau pengakuan kita nggak diikuti sama keputusan yang kuat buat berubah dan ninggalin hal-hal yang bertentangan sama kehendak Tuhan, ya pengakuan itu belum berkenan di hadapannya. Tindakan harus mengikuti kata-kata. Dan yang menarik, duka cita yang sejati itu bukan perasaan yang pasif, dia aktif dan menghasilkan buah yang nyata dalam karakter kita, seperti yang ada di daftar ini. Contohnya, kejengkelan itu bukan berarti marah sama orang lain, tapi jengkel sama diri sendiri dan dosa yang udah dilakuin. Pembelaan diri di sini artinya keinginan kuat buat membersihkan nama baik, bukan dengan cari-cari alasan, tapi dengan tindakan nyata. Ini adalah energi yang mendorong kita untuk benar-benar berubah, bukan sekedar merasa sedih. Di bagian terakhir ini kita akan lihat sisi sebaliknya. Apa yang terjadi kalau pengakuan itu nggak tulus? Nah, ini dia bahayanya hati yang buta. Ini peringatan yang serius banget loh. Kalau dosa nggak diakui dengan benar, lama-lama dosa itu bisa mengeraskan hati kita, mematikan kepekaan moral kita. Akibatnya, kita jadi kehilangan kemampuan buat melihat betapa besar kesalahan yang udah kita perbuat. Kita jadi buta sama kondisi kita sendiri. Perbandingan ini ngerangkum semuanya dengan sangat kuat. Di satu sisi, pengakuan tulus itu merendahkan jiwa, mengakui dosa secara spesifik dan membenci kejahatan itu sendiri. Di sisi lain, pengakuan yang palsu justru selalu cari pembenaran, buta terhadap kesalahan, dan pada dasarnya nggak tulus. Dua jalan yang beda banget. Dan setelah melihat dua jalan ini, pertanyaan terakhirnya balik lagi ke kita masing-masing. Refleksi ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberi kita kejelasan. Jalan pengampunan yang sejati itu selalu terbuka. Pertanyaannya adalah, jalan manakah yang sedang Anda tempuh? Terima kasih sudah menyimak. Oke, saudara-saudara, itu adalah video review apa yang sudah kita pelajari ya waktu lalu tentang pengakuan ini di pertemuan pertama. Baik, kita akan lanjut ya untuk pelajaran untuk saat ini. Sebentar ya, Ya, apa saudara-saudara bisa lihat share screen-nya? Bisa lihat ya? Oke. Bisa dengar suara saya, saudara-saudara. Soalnya ini hujan keras di sini, di Manado. Eh, Kedengaran kok, oh, bisa kedengaran, ya? Li. Oke, puji Tuhan. Ya. Oke, jadi dari apa yang kita sudah lihat di video tadi ya, ini tentang pengakuan, apa yang sudah kita pelajari waktu lalu. Ini dia punya ayat ya, ini dia punya ayat tema atau ayat inti tentang bagaimana ada dua hal ya. Bagaimana kita menyembunyikan kita punya pelanggaran atau kesalahan dan bagaimana kita mengakuinya. Jadi kalau kita mengakui, kita dibilang kita akan have mercy. Kalau bahasa Indonesianya dibilang disayangi. Tetapi kalau apa namanya kita terjemahkan bebas, mercy itu Tuhan akan kita dapat memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Jadi kalau kita sembunyikan kita punya pelanggaran, dibilang shall not prosper, atau kalau dibilang sini tidak beruntung, atau tidak makmur ya, atau banyak hal-hal yang kita akan dapati ya, akan kalau orang Manado bilang bisa aja soe-soe atau sial-sial terus ya, kita akan dapati. Tapi bukan itu intinya ya. Tetapi intinya bagaimana kalau kita mengakui kita bisa memperoleh belas kasihan Tuhan. Dan kalau kita pelajari di pelajaran sebelumnya di chapter 3 tentang pertobatan, ini sebenarnya pertobatan dan pengakuan ini satu paket atau suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin kita apa namanya? Tidak mungkin kita tidak mengaku kalau sudah bertobat. Ketika kita bertobat, pasti kita akan mengakui segala kesalahan kita. Dan intinya tetap di awal ya, bagaimana kita sudah mencari Tuhan ya. Pertobatan itu adalah hasil bukan sebab ya. Jadi kita sudah pelajari pertobatan itu karena kita sudah menemukan Yesus. Yesuslah yang apa? Yang membuat kita apa? Bertobat ya. Kita melihat
kejinya dosa itu seperti apa. Bagaimana akibat yang dosa-dosa yang kita lakukan, bagaimana dia melukai Tuhan, dan kita melihat, aduh, kita benci terhadap dosa kita dan kita mengakui dosa kita. Kita bertobat dan itu sudah apa? Pengakuan. Jadi pengakuan dan pertobatan ini adalah hasil dari apa? Hasil dari bagaimana Yesus tinggal di dalam diri kita. Jadi ini bukan sebab ya. Jadi pengakuan dan pertobatan ini bukan langkah pertama, tapi ini sudah langkah ketiga dan langkah keempat. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan, dan kedua ada langkah kedua bagaimana apa? Kita lihat dosa-dosa kita dan kita melihat bahwa kita sangat perlu akan Yesus. Kita sebagai orang berdosa memerlukan Yesus. Baru setelah itu akan ada pertobatan dan selanjutnya adalah apa? Pengakuan. Dan di sini kita lihat ya, pengakuan ini ada beberapa jenis yang kita sudah lihat ya eh, di video tadi yang sudah kita pelajari waktu lalu. Yang pertama adalah bagaimana kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita mengakui kesalahan kita kepada orang yang kita sudah bersalah ya. Jadi ada dosa yang kita khusus kita hanya akui kepada Tuhan. Dan kedua, ada dosa yang kita harus akui kepada orang yang kita buat kesalahan. Dan tentunya kita apa? Kita mengakui juga kepada Tuhan karena kita sudah menyakiti orang yang Tuhan sudah ciptakan, orang yang Tuhan sudah ciptakan manusia yang Tuhan sangat kasihi. Dengan menyakiti orang lain, kita juga menyakiti hati Tuhan. Jadi kita harus mengakui kepada Tuhan dan mengakui kepada orang yang kita buat kesalahan. Dan yang ketiga adalah pengakuan secara umum. Mungkin kita sudah melakukan dosa terhadap jemaat misalnya untuk satu jemaat. Jadi kita harus apa? Mengakui pengakuan dosa kita ini kepada apa? Secara umum ya, kepada jemaat misalnya. Itu ada tiga hal ya. Tiga hal yang sudah kita pelajari. Jadi mengaku hanya kepada Tuhan. Kedua, kepada orang yang kita bersalah dan kepada Tuhan. Dan yang ketiga kepada Tuhan dan juga kepada apa? Kepada eh, secara umum ya. Pengakuan secara umum. Itu petunjuk-petunjuk yang dibilang di sini ya. Dan dibilang ya, pengakuan dosa ini baik secara umum maupun secara pribadi harus dilakukan dengan katanya dengan sepenuh hati dan dinyatakan dengan tulus dan tidak boleh dipaksakan ini dibilang. Boleh dipaksakan. Dan kita sudah ketahui ya, ini pengakuan ini harus bersumber dari apa? Pertobatan yang sejati. Pengakuan sejati tidak bisa ada kalau tidak ada pertobatan yang sejati. Jadi ini sudah satu paket. Pertobatan sejati melahirkan pengakuan yang sejati. Dan ini kita sudah pelajari. Dibilang pengakuan yang sejati selalu bersifat spesifik dan mengakui dosa-dosa tertentu. Jadi bukan secara umum yang sudah kita bahas panjang lebar ya waktu lalu. Pengakuan sejati selalu bersifat spesifik atas apa dosa yang sudah dilakukan. Jadi spesifik dosa apa yang sudah dilakukan. Terus dibilang, ini yang sudah kita bahas tadi ya. Dia bilang ada dosa-dosa yang sifatnya sedemikian rupa sehingga hanya dapat dibawa dan diakui di hadapan Allah. Ada pula kesalahan-kesalahan yang harus diakui kepada orang-orang yang telah dirugikan olehnya. Dan ada juga dosa-dosa terhadap orang banyak sehingga pengakuannya pun harus dilakukan secara terbuka. Itu tiga jenis ya. Hanya kepada Allah, kepada orang yang secara pribadi kita melakukan kesalahan, dan kepada apa? Kepada orang banyak atau secara terbuka ya, kepada publik. Terus dibilang, namun semua pengakuan harus jelas dan tepat sasaran. Dengan mengakui dosa-dosa yang memang telah kita perbuat. Dosa-dosa yang kita tahu dan apa yang telah kita perbuat. Itu ya yang dia punya inti apa yang sudah kita pelajari waktu lalu ya. Tentang pengakuan dosa. Jadi ini yang sudah kita pelajari ya. Minggu lalu kita sampai di sini. Jadi ketika pengakuan dosa ini kita mengaku bertobat dan mengaku dosa itu ada dibilang ada perubahan yang terjadi ya, ada perubahan yang terjadi atau ada reformasi
yang terjadi. Jadi pertobatan dan pengakuan bukan hanya dalam hati dan tidak terlihat di luar. Ini kelihatan juga ya saudara-saudara dari perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bukan oh kita sudah bertobat tapi dalam hati dan kita punya kehidupan begitu-begitu saja. Oh ini urusan saya dengan Tuhan. Saya sudah bertobat kepada Tuhan. Dan kehidupan saya sama dengan sebelum saya bertobat. Itu bukanlah suatu pertobatan yang sejati. Jadi pertobatan yang sejati melahirkan suatu apa? Reformasi dalam kita punya kehidupan. Dan dibilangnya ini sama seperti Sakeus ketika Yesus datang kepada dia, dia bilang apa? Setengah dari apa? Kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang saya sudah rugikan, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Ini sama seperti ayat dalam Yeskiel 33 ini. Dia bilang, jika orang fasik itu mengembalikan barang gadaian, mengembalikan apa yang telah dirampasnya, hidup menurut ketetapan-ketetapan yang memberi hidup, dan tidak melakukan kejahatan, ia pasti akan hidup dan tidak akan mati. Jadi, saya percaya Sakeus pun sudah mempelajari kitab dari buku Yeskiel ini dan dia sudah tahu. Dan ketika Yesus bilang, aku akan tinggal di rumahmu, aku akan menumpang di rumahmu, dia bilang ini, aku akan kembalikan apa yang sudah aku apa? Rampas atau aku sudah rugikan orang lain, aku akan kembalikan. Dan memberikan apa? Dia punya harta kepada orang-orang miskin. Ini Sakeus percaya dan dia tahu ini ya, ini firman Tuhan ini. Karena dia juga orang Yahudi ya, saudara-saudara. Nah, ini dibilang ya, ini ada dosa yang diakui, seperti yang kita sudah baca itu, bagaimana ada reformasi atau pertobatan. Dan ada juga yang kita tidak mengakui dosa kita ya, ini dibilang. Ini yang kita baca waktu terakhir kita baca. Saya akan baca lagi. Dibilang ketika dosa telah mematikan kepekaan moral, orang yang berbuat salah tidak lagi menyadari cacat-cacat dalam tabiatnya, maupun menyadari betapa besarnya kejahatan yang telah diperbuatnya. Dan kecuali ia menyerah kepada kuasa Roh Kudus yang menyadarkan akan dosa, ia akan tetap berada dalam kebutaan sebagian terhadap dosanya. Pengakuan-pengakuannya tidak tulus dan tidak sungguh-sungguh. Pada setiap pengakuan kesalahannya, ia menambahkan alasan pembenaran atas tindakannya dengan menyatakan bahwa seandainya bukan karena keadaan-keadaan tertentu, ia tidak akan melakukan hal-hal yang karenanya ia ditegur. Jadi saudara-saudara, ada pertobatan pengakuan sejati dan ada pengakuan yang palsu ya, atau tidak tulus atau tidak sungguh-sungguh. Ini contoh-contohnya ya saudara-saudara. Dan saya lihat pengakuan yang tidak tulus ini sering terjadi dalam kehidupan saya pribadi. Mungkin di kehidupan saudara-saudara juga seperti itu ya. Kadang-kadang kita mau mengaku, tetapi kita mau bilang alasan apa yang membenarkan kita melakukan itu. Misalnya kita mencuri ya, misalnya kita mencuri makanan, kita bilang, aduh, karena kita selapar, makanya saya ambil itu makanan itu. Tapi sebenarnya tidak terlalu lapar sebenarnya. Banyak hal-hal yang kita bilang sebagai alasan mengapa kita lakukan itu. Dan itu bukan pengakuan yang sejati. Pengakuan yang sejati adalah bagaimana kita mengakui kita punya kesalahan dan menerima dia punya akibat sebagai apa ya? Kalau kita sudah lakukan, akibatnya kita akan terima. Kita menyatakan keadaannya bahwa kita memang berdosa. Bukan karena hal-hal tertentu. Bukan alasan-alasan tertentu kita mau bilang di situ. Jadi pengakuan itu bukan mau bilang alasan-alasan apa, gara-gara apa kita lakukan itu. Pengakuan itu adalah bagaimana kita mengakui dengan tulus segala sesuatu yang telah kita lakukan. Kita akan lihat contoh-contohnya ya. Setelah ini kita akan lihat. Tapi sebelum kita lihat contoh-contohnya, mungkin ada saudara-saudara yang mau tambahkan akan review yang sudah kita pelajari waktu lalu tentang pengakuan ini. Atau ada pertanyaan dari apa yang sudah kita bahas, dipersilakan saudara-saudara.
Oke, baik. Kalau belum ada kita lanjut ya, saudara-saudara. Jadi ada pengakuan-pengakuan yang tidak tulus dan tidak sungguh-sungguh ya, yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita mengaku dan membilang, oh gara-gara ini, gara-gara itu, saya melakukan dosa ini. Ini contohnya, kita lihat ya. Contohnya terhadap Adam dan Hawa. Dibilang begini, setelah Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang, mereka dipenuhi rasa malu dan ketakutan. Pada mulanya, satu-satunya pikiran mereka adalah bagaimana mencari alasan untuk dosa mereka dan menghindari hukuman maut yang menakutkan itu. Ketika Tuhan menanyakan tentang dosa mereka, Adam menjawab dengan meletakkan kesalahan itu sebagian kepada Allah dan sebagian kepada pasangannya. Dibilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Perempuan itu pun menyalahkan ular, katanya. Ular itu memperdaya aku, maka aku makan. Saudara-saudara, ini luar biasa ya. Ini pengakuan yang sering terjadi dalam kehidupan kita ya. Ini kita lihat Adam, aduh, kita tertawa dengan apa yang dia bilang. Tetapi sering sekali kita melakukan hal yang sama seperti Adam. Karena ini dosa itu dosa yang sama ya. Dosa Adam dan dosa kita semua seperti itu. Jadi, saudara-saudara, Adam dan Hawa tahu bahwa ketika mereka makan buah itu, mereka akan mati. Mereka tahu itu. Karena Tuhan sudah bilang bahwa ketika kamu makan buah itu, akan mati. Jadi apa yang ada di hati mereka ketika mereka sudah tahu mereka makan buah itu? Rasa malu dan takut. Malu sudah lakukan ini, dan takut akan apa? Akibat yang akan mereka akan peroleh ketika mereka makan buah itu. Jadi bagaimana? Jadi sekarang pikirannya, aduh kita mau bikin alasan apa ini ya? Jadi sering ya sudah-sudah kalau kita berdosa, yang menjadi kita stres pikirkan adalah alasan apa yang yang saya bisa katakan untuk meringankan apa yang sudah saya bilang, sudah saya perbuat. Jadi ini sering ya sebagai anak-anak, sebagai kalau kita sudah bersalah, aduh, apa ini kita mau bilang kepada orang tua saya. Jadi ini pikiran kita berpikir keras untuk mencari alasan ya. Begitu juga dengan Adam dan Hawa. Mereka mencari alasan untuk menghindari hukuman maut, atau kalau boleh bukan maut. Jadi ada keringanan sedikit karena ada alasan-alasan yang mereka mau bilang ya. Dan ini alasan-alasan ya yang dibilang. Adam mempersalahkan siapa? Perempuan, dan juga dia apa? Mempersalahkan Tuhan. Apa dia bilang? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang kasih itu buah. Jadi gara-gara Tuhan, sebenarnya gara-gara kamu Tuhan, yang kalau kamu tidak tempatkan ini perempuan, saya tidak akan makan itu buah. Gara-gara kamu yang kasih itu buah, sehingga saya makan ini. Gara-gara kamu yang kasih itu perempuan, sehingga perempuan itu kasih buah itu dan saya makan. Jadi penyebab Adam berdosa adalah Tuhan dan perempuan itu. Gara-gara Tuhan dia punya penyebab. Jadi seolah-olah supaya Tuhan berpikir, aduh, oh iyo, gara-gara saya yang kasih tempatkan ini perempuan ini. Jadi hukuman yang tadi mati, sekarang kalau boleh nggak mati ya, gara-gara ini kesalahannya bukan sepenuhnya di Adam, tapi ada juga kesalahan saya. Mungkin itu yang ada mau Tuhan berpikir seperti itu. Tapi itu bukan apa, saudara-saudara? Itu bukanlah pengakuan yang sejati. Terus ular bilang itu apa lagi? Oh, ular itu yang kasih ini, yang sudah tipu saya, sehingga saya makan itu buah. Ular, Hawa mempersalahkan ular itu. Mempersalahkan ular itu. Kita lanjut, dibilang, mengapa engkau menciptakan ular itu? Mengapa engkau mengizinkannya masuk ke Taman Eden? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang tersirat dalam alasan pembenaran Hawa atas dosanya, sehingga ia menimpakan tanggung jawab kejatuhan mereka kepada Allah. Jadi saudara-saudara, yang salah Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan itu apa? Itu ular masuk Taman Eden. Kalau Tuhan tidak kasih masuk itu ular,
Tidak akan makan itu buah. Hawa tidak akan makan itu buah. Karena Tuhan izinkan itu ular, makanya Hawa makan itu ular, buah, dan Adam pun makan itu buah dan mereka semua berdosa. Dan itu tanggung jawabnya kepada Tuhan. Roh pembenaran ini dibilang, roh pembenaran diri berasal dari Bapa segala dusta dan telah dinyatakan oleh semua anak-anak Adam. Pengakuan semacam ini tidak diilhami oleh roh ilahi dan tidak akan berkenan kepada Allah. Aduh, ini luar biasa, saudara-saudara. Ini sering sekali, saudara-saudara, dalam diri kita, dan ini sudah terjadi kepada nenek moyang kita, orang tua pertama kita, tentang hal ini. Pengakuan yang tidak diilhami oleh roh Tuhan. Ini berasal dari diri, berasal dari dosa kita, berasal dari bapa segala dusta, yaitu setan. Itu adalah pengakuan seperti ini. Menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah saya lakukan. Sering saudara, ini sangat sering dalam kehidupan kita terjadi seperti ini. Menyalahkan orang lain atas kesalahan yang saya telah lakukan. Satu-satunya kita punya pikiran adalah bagaimana supaya hukuman saya ini ringan. Kesalahan saya ini bisa diperingan ya. Mungkin saudara-saudara kalau di kepolisian atau di pengadilan, alasan-alasan seperti ini bisa meringankan, itu dia punya apa? Dia punya hukuman. Tetapi dalam pengadilan Tuhan, ini bukanlah suatu alasan. Pengakuan Tuhan hanya memerlukan apa? Pengakuan yang sejati. Tuhan, saya sudah bersalah. Saya sudah makan buah ini. Saya sudah makan buah ini. Bukan gara-gara perempuan itu. Bukan gara-gara ular itu. Bukan karena engkau. Itu adalah murni kesalahan saya. Saya yang sudah tidak mengindahkan firman-Mu. Saya sudah makan buah ini. Saya sudah bersalah. Hukum saya, Tuhan, sesuai dengan kasih karunia-Mu. Dan itulah yang akan terjadi, dan Tuhan akan apa katanya, dan seperti ayat pertama yang kita baca, pengakuan ini akan memperoleh mercy, akan memperoleh belas kasihan, atau bahasa Indonesia dibilang akan disayangi. Kita akan memperoleh belas kasihan dengan mengakui secara apa? Sungguh-sungguh. Inilah yang Tuhan inginkan, saudara-saudara, mengakui dengan sungguh-sungguh atas apa? Kesalahan kita, akan kesalahan kita. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara sampai di sini dari apa yang sudah kita pelajari? Lip. Ya, silakan ya, silakan. Oke, jadi terima kasih atas kesempatan. Kita ingat dulu Ya, waktu orang anak-anak baru, Asting masih Orion baru lahir. ya. Bukan baru lahir, baru masih punya anak satu lah gitu. Terus orang mau visit, waktu itu orang masih tinggal di Oregon, terus mau visit California gitu. Jadi karena excited mau pergi California, waktu itu Dino drive. Maksudnya pergi dari Oregon ke California, drive pakai mobil. Jadi karena orang excited mau pergi, maksudnya mau visit California bawa cucu pertama, jadi Dino drive-nya itu cepat gitu ya, maksudnya keluar dari rumah cepat gitu. Akhirnya karena saking cepat dia drive, udah kan di sini ada speed limit, di Indonesia juga ada speed limit. Jadi dia drive-nya sudah over speed limit, terus tiba-tiba ada polisi di belakang. Polisi di belakang untuk apa namanya datang terus bilang kamu kasih stop mobilnya kita, terus bilang kamu speed limit gitu. Apa maksudnya kamu speeding gitu. Ya, drive-nya cepat dari speed limit itu. Nah, jadi di saat itu Dino bisa saja excuse dia pakai gitu, maksudnya bikin alasan untuk apalah, untuk let's say menutupi kesalahannya gitu. Tetapi di saat itu Dino bilang sama officernya, polisnya bilang, oh minta maaf, I'm sorry begitu. Dia bilang orang mau pergi ke California,
maksudnya mau visit orang punya parents, bawa orang punya anak, the first grandson. I think he mentioned that. Pokoknya something lah. Tapi maksudnya yang poinnya itu Dino waktu itu enggak menutupi, oh saya bikin ini gara-gara ini. Dia bilang ya kita minta maaf, kita sudah speeding begitu, karena dia kasih tahu alasan sebenarnya excited begitu kita mau visit apa, dan langsung dia minta maaf sama officer itu untuk kesalahannya begitu. Dan pada saat itu harusnya kalau orang speeding di sini kan dikasih tiket, maksudnya dikasih denda ya untuk bayar kalau udah speeding gitu, kalau drive-nya terlalu cepat dikasih tiket gitu. Tetapi yang dari pengalaman itu kita lihat karena Dino being honest, dia nggak tutup kesalahan apa, dia bilang ya kita udah speeding, excited mau pergi begitu. Jadi apa yang Dino bilang itu he's being honest kepada polisi itu. Jadi polisi itu karena dia lihat Dino jujur begitu dan dia lihat ada baby dan seterusnya. Jadi bukannya kasih tiket atau kasih apa, kalau tiket kan kita harus bayar kepada kita harus bayar untuk kalau speeding, iya penaltinya. Jadi karena polisi itu melihat Dino itu being honest, dia nggak kasih tiket gitu. Jadi akhirnya dia kasih maksudnya pay attention dengan dia punya speed limit dan bla 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 begitu. Dia kasih Dino pergi gitu tanpa kasih tiket gitu. Jadi dari pengalaman itu kita balik lagi ke pengakuan gitu. Sedangkan manusia, kalau kita being honest kepada manusia itu, mereka ada rasa mercy kan, ada rasa belas kasihan gitu. Oh, being mercy dan seterusnya, maksudnya kayak oh iya gitu, nggak tutupi kita punya kesalahan gitu. Nah apalagi kalau kita sama Tuhan gitu, apakah Tuhan nggak lihat orang punya hati? Tuhan lihat orang punya hati. Kalau mau pengakuan kepada Tuhan, apakah saya harus mempersalahkan saya punya istri, saya punya suami, saya punya anak, saya punya tangga? Oh gara-gara kamu bikin ini sampai kita begini-gini. Ya, tapi itu memang kita punya kecenderungan ya sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, cenderung untuk mempersalahkan orang lain. Tapi kalau kita tahu, Ellen White bilang, diri itu adalah musuh yang paling besar, kita nggak akan mempersalahkan orang lain. Apapun yang saya buat itu adalah pilihan saya, regardless orang mau bikin apa, nggak ada excuse untuk saya mau berdosa gitu. Misalnya saya marah, saya punya anak-anak. Oh, mami marah sama kamu karena kamu begini-begini. Well, apakah saya harus marah dengan mereka punya tindakan itu gitu kan? Kita nggak perlu harus marah, contoh. Saya bisa saja bilang dengan baik-baik atau saya bisa bilang dengan cara yang lain selain marah. Jadi kita marah sama kamu gara-gara kamu nakal, gara-gara kamu begini, gara-gara kamu nggak listen. Jadi saya punya dosa itu saya mempersalahkan kepada anak-anak saya gitu. Dan kita begitu gitu. Maksudnya saya akui itu gitu loh dalam rumah tangga begitu, atau apa-apa persalahkan suami atau gara-gara ini. Tapi kalau kita mengakui dosa nggak seperti itu gitu loh. Kita akui apa adanya, Tuhan saya begini karena memang saya tidak bergantung kepada Tuhan, saya tidak menyerahkan saya punya diri kepada Tuhan, diri yang kontrol saya bukan Tuhan yang kontrol saya yang salah, dan benar-benar kita tahu bahwa itu semua saya gitu, bukan orang lain. Tuhan Yesus tinggal di dunia ini, dia bisa blame aja, oh ini saya punya kakak-kakak yang ganggu saya. Jadi Tuhan Yesus bisa saja banyak alasan untuk berbuat dosa, tapi dalam lingkungan Tuhan Yesus, apapun itu dia tidak berbuat dosa. Dia dibawa di kayu salib, dicaci maki, ditempeleng, diludahin, itu. Aduh, itu sudah sampai di mana ya, uppermost manusia punya kesabaran gitu. Tapi tidak ada dari Tuhan Yesus untuk mau marah atau mau jengkel atau mau apa. Dia tetap tenang karena apa? Dia tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan gitu. Dan kalau kita juga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan,
mau keluarga saya, mau anak saya, suami, istri, tetangga, teman kerja atau apa, nggak akan ada kita rasa marah. Dan kalaupun kita jatuh, kita tahu bahwa kita tidak bisa mempersalahkan orang lain. Itu semua gara-gara diri saya yang tidak mati gitu. Bukan Kristus yang tinggal, tapi diri yang berkuasa, selfish. Semua itu kan karena kita punya selfish, pride, anger, semuanya itu keluar dalam bentuk apapun juga. Dan yang tadi itu kita bilang ya, sedangkan manusia aja punya mercy kalau kita being honest, apalagi Tuhan Bapa kita di surga, full of mercy kalau kita mengaku dengan sejujur-jujurnya kepada Tuhan. Oke, Li, thank you. Thank you untuk tambahannya, puji Tuhan ya. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan saudara-saudara dari pengakuan ini. Jadi pengakuan sejati, sedangkan manusia pun kalau kita mengaku, mereka akan luluh hatinya, akan merasa belas kasihan, apalagi Tuhan yang sangat luar biasa, yang penuh dengan kemurahan. Ya, silakan Tante Kori. Iya, ya terima kasih Joy. Ini sangat apa ya, makan di di Tante Kori itu. Karena apa ya, terus terang kadang-kadang orang yang sering menyakiti kita eh eh, diampuni dan tapi itu perasaan yang tidak suka itu kadang di ada trauma, nanti dia bikin lagi atau bagaimana, ada. Dan bagaimana itu yang Lali kasih juga Tante Koristo dengar sebelumnya tadi, dan Lali ulang lagi, itu memang luar biasa. Bagaimana tuh tulus dan apa ya, untuk mengampuni. Sejujurnya memang ada kadang-kadang di umur Tante Kori kadang-kadang ada rasa gimana ya, dengar Joy kesaksian juga dengan dengar tuh video. Tapi kita apa tuh saling mendoakan. Tolong doakan juga walaupun Tante Kori di umur begini, tapi ada kekurangan yang kadang-kadang tidak terlihat tapi dirasakan. Terima kasih untuk masukannya. Semoga ini juga bawa Tante Kori lebih apalagi ya, lebih tulus lagi dan lebih jujur di diri sendiri terutama ya. Karena kadang-kadang dilihat di luar enggak begitu. Terima kasih Lali, terima Ya, kasih Joy. terima kasih Tante Kori, puji Tuhan. Ini semua adalah masalah kita ya, Tante Kori. Baik mau mengampuni dan mengaku dosa kita. Banyak orang juga yang bila ada yang melakukan kesalahan, kita harus mengampuni, dan kita juga tentu banyak kesalahan-kesalahan yang harus kita akui ya, baik kepada Iya. Tuhan maupun kepada pribadi-pribadi. Iya. Oke, mungkin ada lagi saudara-saudara sebelum kita lanjut. Ya, kita lanjut ya saudara-saudara. Jadi itu contoh tadi ya, oleh Adam dan Hawa ketika mereka mengaku dosa mereka kepada Tuhan, itulah ketika pengakuan yang tidak diilhami oleh Roh Tuhan seperti itu. Bagaimana mereka mengaku tetapi menyalahkan orang lain atas perbuatan atau tindakan mereka. Mari kita lihat ya, ini pertobatan yang atau pengakuan yang sejati yang seperti apa. Kita lanjut. Pertobatan yang sejati akan menuntun seseorang untuk memikul kesalahannya sendiri dan mengakuinya tanpa tipu daya atau kemunafikan. Seperti pemungut cukai yang miskin itu, yang tidak berani mengangkat matanya ke atas. Ini pemungut cukai yang malang ya. Ah, pemungut cukai biasanya agak dia banyak uang ya, pemungut cukai. Dia bilang, seperti pemungut cukai yang malang itu yang tidak berani mengangkat matanya ke atas. Ia menangis dan berseru, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan mereka yang sungguh-sungguh mengakui kesalahan mereka akan dibenarkan, sebab Yesus akan memohon darahnya bagi jiwa yang bertobat. Saudara-saudara, ini contoh pengakuan yang sejati ya. Ini adalah seorang pemungut cukai ini yang kita tahu, dia tahu bahwa dia betul-betul bersalah.
dan dia tidak mempersalahkan orang lain atas dia punya kesalahan. Apa yang dia bilang? Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. God, be merciful to me as a sinner. To me a sinner ya. Saya ini seorang berdosa. Kasihanilah aku. Dan dia tidak apa? Mau bilang, oh saya jadi pemungut cukai karena saya apa? Karena saya tidak ada uang, saya tidak ada pekerjaan, makanya saya jadi pemungut cukai Tuhan. Jadi ini saya terpaksa jadi pemungut cukai. Bukan seperti itu ya. Tapi dia bilang, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tanpa apa? Membuat banyak alasan. Dia bilang, contoh-contoh dalam firman Allah tentang pertobatan dan kerendahan hati yang sejati menunjukkan suatu roh pengakuan yang di dalamnya tidak ada alasan pembenaran atas dosa maupun usaha untuk membenarkan diri. Paulus tidak berusaha melindungi dirinya. Ia melukiskan dosanya dalam warna yang paling gelap tanpa berusaha mengurangi kesalahannya. Jadi, seperti pungut cukai, Paulus juga katanya apa? Ketika dia mengaku dosanya, dia tidak apa? Dia tidak melindungi dirinya dengan berbagai macam alasan. Tapi dia bilang apa? Dia mengungkapkan dosanya dalam warna yang paling gelap tanpa berusaha mengurangi kesalahannya. Dia bilang, oh saya pencuri memang. Ini mau bilang dia punya tingkat kesalahan dalam tingkat yang paling atas ya saudara-saudara. Kalau mungkin kita bersalah, kita mau bilang kita punya kesalahan itu paling paling kecil mungkin ya, atau maksudnya kita mau menyamarkan kita punya kesalahan dengan berbagai macam alasan. Tetapi ini Paulus berbeda. Dia bilang dia tidak berusaha untuk melindunginya. Dia bilang dia menggambarkan dia punya dosa in darkest hue, atau yang paling buruk, paling gelap. Dia bilang dia punya apa? Dia punya kesalahan seperti itu dan tidak mengurangi dia punya kesalahan. Dia bilang, dia berkata, aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Jadi ini Paulus menceritakan ketika sebelum dia bertobat, bagaimana dia menganiaya umat-umat Tuhan. Dia bilang apa? Dia bunuh, dia kejar mereka orang-orang Kristen itu ya sampai ke kota asing. Dia penjara mereka, dia penjara orang-orang itu ya. Dia bilang dia siksa mereka. Wah, luar biasa saudara-saudara. Tapi dia tidak bilang, oh imam-imam itu yang ada suruh. Oh kita belum tahu kebenaran, makanya kita bikin itu. Tidak saudara-saudara. Paulus tidak apa? Berusaha untuk membenarkan dia punya diri atas apa yang dia telah lakukan. Dia tidak bilang itu ya saudara-saudara. Malah dia berkata, dia bilang ini dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Dia bilang, ia tidak ragu untuk menyatakan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini adalah pengakuan yang benar-benar tulus dari seorang manusia. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, akulah yang paling berdosa di antara mereka. Paulus berkata bahwa dia yang paling-paling jahat, paling-paling berdosa. Dia tidak memberi alasan atas kesalahan yang telah dia lakukan. Dia tidak bilang, aduh ini gara-gara imam-imam yang kasih izin. Oh, karena saya belum tahu ini dosa ini. Saya pikir mereka orang jahat, makanya saya membunuh mereka. Jadi tidak ada sedikit pun kata-kata itu keluar dari mulutnya. Tetapi dia bilang bahwa dia yang paling berdosa, dan ini dia punya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sebelumnya murni atas apa? Atas kesalahannya sendiri, bukan dari orang lain. Aduh, inilah saudara-saudara pengakuan yang sudah dicontohkan Alkitab yang harus kita lakukan ya. Tentu saja saudara-saudara kembali lagi. Pengakuan yang sejati tidak bisa timbul tanpa pertobatan yang sejati. Dan pertobatan sejati kembali lagi itu adalah hasil daripada Kristus yang sudah bekerja dalam diri kita, hati kita. Jika Kristus sudah menggerakkan hati kita,
maka kita pertobatan sejati yang akan terjadi, dan ini pengakuan sejati akan terjadi. Ini adalah satu paket di mana kembali ya bagaimana Kristus ada dalam hati kita masing-masing. Mungkin saudara-saudara ada tambahan sampai di sini. Ini kita sebentar sedikit lagi kita akan selesai karena materinya tinggal cuman sedikit. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum kita baca paragraf terakhir? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Ini paragraf terakhir. Hati yang direndahkan dan hancur, yang ditundukkan oleh pertobatan yang sejati, akan menghargai sesuatu dari kasih Allah dan harga pengorbanan di Kalvari. Dan seperti seorang anak mengaku kepada Bapa yang penuh kasih, demikian pula orang yang sungguh-sungguh menyesal akan membawa semua dosanya ke hadapan Allah. Dan ada tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Atau bahasa Inggrisnya, dari all unrighteousness. Setiap ketidakbenaran atau setiap dosa ya. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah dan itu adalah unrighteousness ya. Dosa adalah unrighteousness. Jadi saudara-saudara, ini ya, hati yang hancur dan direndahkan, yang ditundukkan oleh pertobatan sejati akan menghargai sesuatu dari kasih Allah dan pengorbanan di Kalvari. Jadi saudara-saudara, ketika kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, kita akan apa katanya? Kita akan menghargai pengorbanan atau kasih Tuhan di kayu salib. Sering saudara-saudara ya, kita tahu pengorbanan Tuhan di kayu salib, tapi kita tidak merasa seperti tergerak. Aduh, ini Tuhan sudah lakukan, sudah berkorban untuk saya akan dosa-dosa saya. Nggak ada perasaan seperti itu dalam hati saya. Saya tahu Tuhan sudah mati, tapi rasa sedih atas kayu salib kadang-kadang nggak ada dalam diri saya pribadi atau diri kita ya saudara-saudara. Makanya apa yang salah? Karena tidak ada pertobatan yang sejati dalam diri kita. Kita belum benci terhadap dosa-dosa kita. Kita Kristus belum kita belum izinkan Kristus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita masih apa? Mengandalkan dosa-dosa kita, diri kita sendiri yang kita lakukan, diri kita sendiri, apa yang kita lakukan berasal dari diri kita sendiri, bukan berasal dari Allah. Kita belum izinkan apa? Kristus masuk dalam hati kita. Kita belum menundukkan hati kita supaya Kristus masuk dalam hati kita. Belum menyerahkan hati kita kepada Kristus. Makanya belum ada pertobatan yang sejati, sehingga belum ada apa? Pengakuan yang sejati. Belum sedih akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi ini saudara-saudara, harus ada apa? Kristus, kita menyerahkan diri kita, submit atau yielding, kita punya apa? Diri kita kepada Kristus, sehingga akan ada apa? Pertobatan yang sejati sama seperti Daud, dan apa? Pengakuan yang sejati sama seperti pengungut cukai, dan sama seperti apa? Paulus. Inilah contoh-contoh Alkitab yang sudah kita pelajari. Pengakuan mereka seperti apa, pertobatan mereka seperti apa. Dan kita tahu dosa mereka sangat besar. Mungkin saya dan saudara tidak pernah membunuh seperti Paulus. Kita tidak pernah bersinah seperti Daud yang begitu rendah. Tapi kita lihat pengakuan dan pertobatan mereka seperti apa. Mereka bertobat dengan sungguh-sungguh atas dosa yang sudah kita lakukan. Mereka sudah lakukan. Kita mungkin tidak sebesar mereka. Mereka Daud dan Paulus atas dosa-dosa kita. Tetapi saudara-saudara, pertobatan dan eh, pengakuan mereka harus menjadi contoh bagi kita. Bagaimana hati yang hancur, bagaimana kita benci terhadap dosa-dosa kita, jijik terhadap dosa-dosa kita, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, sampai di sini kita punya pelajaran. Ada pertanyaan atau komentar sebelum kita tutup dalam doa? Pertanyaan, Li. Ya, silakan, silakan. Apakah kalau kita punya pengakuan tidak
tidak benar ya, kan true confession atau tidak Ya. sejati, Ya. apakah itu akan ada pengampunan atau tidak? Oke. Jadi kalau tidak mengaku secara tidak mengaku secara sungguh-sungguh atau eh, ti- tidak bukan Pengakuan yang benar ya, ya bukan pengakuan yang pengakuan yang benar, benar. pengakuan yang benar. Pastinya eh, pastinya tidak ada apa namanya, tidak ada pengampunan ya. Itu karena pertobatan yang sejati itu satu paket sebenarnya dengan pengakuan yang sejati. Kalau tidak ada pengakuan yang sejati, berarti belum ada pertobatan yang sejati. Kalau tidak ada pertobatan sejati, Hmm. pengakuan sejati berarti tidak ada apa? Tidak ada pengaku, tidak ada pengampunan dosa seperti yang dibilang tadi. Ini dia punya ayat sebenarnya ya di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau Tapi ini, ya, oh sorry, ya silakan silakan. tapi ini ayat kan berbicara mengenai pengakuan yang sejati toh, Iya, ya. Dan pengakuan yang sejati itu adalah waktu kita mengaku dosa kita dan meninggalkan kan? iya, iya. Berarti kalau saya mengaku terus saya bikin lagi, itu bukan pengakuan sejati. Oh, maksudnya saya sudah mengaku, sudah bertobat, dan saya bikin lagi dosa itu. Apakah Iya, itu akan... maksudnya kita sudah mengaku. Enggak, maksudnya gini, kalau kita mengaku dosa kita, Mm, kalau pengakuan sejati kan kita meninggalkan toh dosa itu, Iya, iya, iya. iya kan? Tapi pengakuan yang tidak sejati, kita mengaku kita punya dosa, tapi nggak tinggalkan dosa itu, ngerti nggak, Li? Iya. Oh, mengaku tapi dosanya kita nggak tinggalkan. Tidak, tinggalkan ya. Oh, misalnya saya marah, oh, misalnya Iya, saya iya, iya. mencuri, Iya, iya, tapi saya mengaku pada Tuhan, oh iya, Tuhan, saya minta maaf, saya iya, mencuri iya, atau saya marah, tapi tetap saja kita bikin gitu. iya, iya. Mm, Berarti itu dalam konteks bahwa itu bukan pengakuan yang sejati, karena menurut Alkitab dan Roh Nubuat, pengakuan yang sejati itu saya meninggalkan dosa itu, Iya, iya iya. kan? Mm, Dan di saat saya meninggalkan dosa itu, saya akui. Karena waktu saya akui saya punya dosa, ini kan justification, Iya, iya, pembenaran. Saya kasih dosa saya dibenarkan, dan Tuhan kasih dia punya kebenaran. Makanya kan tadi dia akan menghapuskan dari kita punya unrighteousness, iya kan? iya, Unrighteousness-nya itu diambil, dihapuskan, terus dia kasih dia punya righteousness atau dia punya iya, kebenaran. Dan di saat Tuhan kasih dia punya kebenaran, kemudian kebenaran itu akan berbuah kebenaran gitu. iya, Orang akan melihat perbuatan benar yang ada di diri saya. Nah, kenapa ini kita bawakan juga? Karena di saat kita mengaku dosa kita, dosa pengakuan kita tidak sejati, dosa itu tidak ditinggalkan, iya, terus kita mau berbuat yang baik, tetap aja itu perbuatan diri. Iya iya, kan, Li? iya, Bukan kebenaran Kristus. Dan setiap waktu kalau kita berbuat yang baik dan itu adalah perbuatan diri, bukan Kristus, kebenaran Kristus, tetap aja itu Ellen White bilang apa, terkontaminasi dengan dosa. iya, Itu leprosy of selfishness, karena itu saya yang berbuat. iya, Nah, kita apa ya, maksudnya ini pelajaran sangat penting karena kita hidup di akhir zaman ini kan. iya, Kita punya buku itu dibuka untuk diinvestigate gitu. mm, Dan kalau kita belajar buku Yeskiel, dibilang waktu kita mengakui dosa kita, misalnya Tuhan mampuni dosa kita. Terus ada satu pelanggaran yang kita tidak akui, dosa-dosa yang dulu yang kita sudah akui, terus ada satu dosa yang tidak diakui, semua dosa itu akan dikembalikan kepada saya, begitu. Dan kalau kita melakukan begitu banyak dosa, tapi kalau kita mengaku semua dosa yang kita lakukan, Tuhan akan mengampuni dosa kita dan dosa itu tidak akan diingatkan lagi.
Ya. Jadi ini pelajaran yang sangat penting. Ini adalah pelajaran mengenai eternal death atau eternal life. Ya. Iya kan? Bukan pelajaran yang ya saya tahu, saya nggak tahu gitu. Enggak seperti itu gitu. Tuhan meminta kepada kita untuk melihat betapa seriusnya dosa itu dan bagaimana dosa itu harus ditinggalkan. Tetapi dosa itu saya nggak mau tinggalkan kalau saya nggak ada hubungan dengan Tuhan. Karena untuk meninggalkan dosa itu kita harus rasa bahwa setiap kali saya berdosa itu menyakiti Tuhan gitu. Break his heart ya. Jadi kita kasih contoh. Ini contoh kita. Ini this recent story gitu. Waktu anak-anak bikin sesuatu yang salah gitu ya. Mereka bikin kesalahan. Terus kita bilang sama mereka, oh kamu bikin ini. Tetapi di saat kita bilang sama mereka itu, mereka nggak dengar, kita langsung kayak kesel gitu ya, kayak marah. Kenapa ini anak nggak dengar gitu loh, nggak dengar sama orang tua gitu. Jadi saya kesel, terus kita marah gitu ya, kita marah sama anak karena nggak dengar sama saya. And I know kita itu salah gitu. Di saat Tuhan menegur saya, kita sudah marah, kita datang minta maaf kepada anak-anak. Kita bilang sorry, mami nggak seharusnya marah gitu. Apapun yang kalian bikin itu mami nggak boleh marah gitu. Mami harus bilang dengan baik gitu sama kalian. Jadi kita nangis, kita minta maaf sama anak-anak dan memang betul-betul ya kita rasa bahwa aduh ini menyakitin anak-anak, menyakitin Tuhan, ini anak-anak kepunyaan Tuhan, saya sudah nyakitin mereka gitu. And then kita berdoa sama Tuhan, kita nggak mau untuk marah seperti itu, it is ugly gitu, maksudnya aduh ugly sekali kalau marah. And then the next day, mereka bikin yang sama ya, misalnya kita contoh say something terus nggak listen gitu. Karena previous experience kita minta maaf sama anak-anak, kita nggak mau bikin lagi. Jadi di saat itu kita pingin marah, tapi kita langsung, Tuhan tolong kita nggak mau marah gitu. Kita nggak mau marah dan help me gitu. Di saat saya bikin begitu, saya nggak mau marah, Tuhan please help me. Tiba-tiba itu rasa, seperti, maksudnya kita punya anak gitu. Terus kita mencintai anak itu, terus anak itu nggak dengar sama kita, itu rasa sakit di hati itu sepertinya kayak mau pecah gitu, maksudnya kayak saya punya hati itu kayak mau meledak, mau gimana ya, maksudnya kita nggak mau marah, tapi rasa sakit hati di saat you give everything to the kids gitu, maksudnya kita mencintai anak-anak, merawat mereka, you cook the best food for them, take care of them, mau yang terbaik sama mereka, terus tiba-tiba saya berpikir, kok saya mau minta sesuatu, mereka nggak listen gitu, atau saya bilang sesuatu, mereka nggak listen, tiba-tiba saya punya hati tuh kayak hancur kali, maksudnya kayak rasa gimana gitu, dan di saat itu kita datang terus kita, instead of marah sama mereka, kita datang ke mereka terus kita nangis. Kita nangis di depan mereka, kita bilang, kenapa kok kalian nggak mau dengar sama mami gitu, kenapa nggak dengar sama mami? Mami hanya minta ini, kalian nggak dengar gitu. Terus rasanya kayak langsung aduh gimana gitu ya. Jadi anak-anak langsung kayak kaget gitu, terus mereka listen to me, terus mereka give me hug, mereka hug dan kita semua menangis gitu. Kayak can you please listen gitu. Bisa nggak listen atau obey, mami say something, obey right away gitu. Nah, dari pengalaman itu tiba-tiba Tuhan kasih satu kayak pemikiran di kita punya hati seperti begini. Joy, apa yang kamu rasakan, barusan kamu rasakan itu, sebegitulah kita sama Tuhan gitu. Kalau kita nggak obey sama Tuhan, melanggar Tuhan, sebegitulah hati Tuhan gitu. Dan kita langsung ke bawah, kita punya pemikiran di saat Tuhan Yesus mati, yang Ellen White bilang, dia die of the broken heart. Aduh, waktu kita ingat itu, kita bilang, aduh Tuhan, terima kasih, kita rasakan sedikit, kita hanya rasakan sedikit saja pengalaman broken heart sama anak-anak.
gimana Tuhan punya broken heart yang menanggung seisi dosa dunia ini gitu loh. Makanya hatinya kayak kayak mau pecah gitu, kayak kita bisa rasa sepertinya kayak mau gimana gitu ya, kita punya hati kayak mau pecah, kayak aduh, kita nggak bisa describe. I don't know, mungkin kalian pernah rasakan gimana rasa sakit gitu. Dan begitulah teman-teman, kalau kita berbuat dosa, sebegitulah rasa sakit Tuhan gitu. Dan pertanyaannya, kalau kita mencintai Tuhan, apakah kita mau menyakiti Tuhan dengan rasa sakit yang waktu itu kita rasakan? Aduh Tuhan, aduh Tuhan, sebeginilah Tuhan rasakan setiap kali saya berdosa, dan kita bilang, aduh Tuhan, tolong untuk impression itu nggak hilang, supaya kita bisa rasakan bagaimana sakitnya Tuhan gitu loh, untuk ada ada hubungan rasa kita mencintai Tuhan, karena saya melihat betapa Tuhan mencintai saya gitu. Dan anak-anak juga ya, kita mau bagaimana kita mau anak-anak rasakan kasih sayang saya, supaya mereka juga merasakan bahwa kalau mereka tidak menurut, ada rasa good relationship begitu, bahwa mereka nggak mau menyakiti orang tua dan juga nggak menyakiti Tuhan gitu. Jadi itulah kita bisa lihat, makanya pertama itu adalah the goodness of God. Bagaimana Tuhan mencintai kita gitu. Kalau kita tidak ada good relationship dengan Tuhan, nggak mencintai Tuhan, tetap aja kita punya pengakuan, akan mengaku udah, and then berdoa, and then keep doing the same thing gitu. Yang paling penting adalah build kita punya relationship dengan Tuhan. Hanya itu sebenarnya. Kalau kita punya good relationship dengan Tuhan, semua itu akan fall into place. Akan ada pertobatan sejati, pengakuan sejati, dan akan membenci dosa itu, akan tinggalkan dosa itu. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang kita mau share, yang bahwa pengakuan sejati itu harus berakar dari mana kita mencintai Tuhan gitu. Thank you, Lu. Iya, terima kasih. If you love me, you will obey my commandment ya. Ini sama dengan penurutan hukum berdasarkan cinta kita kepada Tuhan. Oke, ada tambahan, Tante Kori, silakan. Ini cuma menguatkan Joy ya, tapi memang meresap juga itu, karena Joy anak-anak masih kecil, tapi Tante Kori so besar-besar, dua besar-besar, tapi selalu mau tegur mereka, selalu mau tegur mereka. Berprinsip kan, kalau tegur memang ada bilang harus berulang-ulang. Karena Tante Kori mau mereka taat aja gitu, taat aja. Tapi kadang ya kayak seperti Joy bilang, mau ulang lagi menyakiti dorang, dan hubungan jadi bagaimana? Jadi enggak enak. Jadi kadang-kadang doakan saja. Tapi itu memang bagaimana rasa sampai pernah buka sahabat Tante Kori, karena pelajaran juga sekolah sahabat kan ada hubungan. Tante Kori bilang, mama cuman suka supaya kamu mau selamat gitu, mau selamat. Jadi mama jadi ulang-ulang, mungkin jadi nyakitin kalian, jadi, dan itu tuh perasaan itu Joy, memang benar. Sekarang diingatkan bagaimana perasaan Yesus kalau orang bikin seperti itu, tanpa sadar orang nyakiti hati Tuhan, dan nyakiti hati anak ternyata memang menyakiti hati Tuhan juga. Tapi terima kasih Joy kasih ingat. Dan Tante Kori sih karena sebesar orang ya, jadi Tante Kori kurang mohon berdoa ke Tuhan, supaya, karena takut juga mereka jadi obey di depan mata gitu, tapi di belakang kan bisa aja orang lain gitu. Jadi mudah-mudahan ini bahwa Tante Kori lebih sabar dan banyak berdoa. Terima kasih Joy. Lali ya, terima kasih, Betul. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Tante Kori. Jadi ini pelajaran ini sebenarnya dari awal langkah pertama sampai langkah terakhir adalah bagaimana Kristus ada dalam diri kita ya, saudara-saudara. Mengakui, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, mengasihi Dia karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Makanya langkah pertama adalah bagaimana kita melihat
kebaikan Tuhan dalam diri kita. Itu langkah pertama. Kalau kita sudah lihat kebaikan Tuhan kepada diri kita, mengizinkan Dia, makanya ini pertobatan, pengakuan akan datang dengan sendirinya. Ingat kembali saudara-saudara, pengakuan dan pertobatan bukanlah usaha kita sendiri. Betapa jagonya kita untuk meninggalkan dosa kita. Bukan karena itu. Melainkan bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Kristus. Itu adalah kunci dari segala kunci. Makanya kita ini adalah pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin kita menghasilkan buah yang baik. Makanya kita harus dijadikan hati yang baru, pohon yang baru, yang semuanya berasal dari Kristus, yang menciptakan langit dan bumi. Kuasa yang sama yang akan menjadikan hati kita baru, sehingga buah kita adalah buah yang baik karena berasal dari Kristus. Ini bukan dari kekuatan kita, melainkan berasal dari semuanya dari Tuhan. Kalau sudah tidak ada tambahan saudara-saudara, pelajaran kita sampai di sini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.